Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Filippo Perseli dengan NPM 43191300005. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan alat, yaitu pembangkit listrik tenaga air hujan dan air bersih. Mulai dari latar belakang, pembangkit listrik tenaga air umumnya memerlukan air yang cukup untuk bisa menggerakkan turbin, sehingga penggunanya terbatas hanya pada daerah yang memiliki sungai. Untuk daerah yang tidak memiliki sungai yang cukup, maka turbin tidak dapat dioperasikan. Pembangkit listrik tenaga air hujan ini menjadi solusi bagi daerah yang tidak memiliki aliran sungai tapi mempunyai curah hujan yang tinggi, khususnya pada daerah Bogor. Masalah yang diangkat dan solusi. Masalah, adanya daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi tapi jarang adanya sungai dan sulit sekali mendapatkan air. Solusinya itu adalah dengan mengembangkan alat yaitu pembangkit listrik tenaga air hujan yang prinsip kerjanya sama dengan PLTA, namun ini dibedakan, yaitu ada penampungannya dan di sini juga menambahkan yaitu sistem filtrasi agar air hujan itu tidak terbuang sia-sia. Lalu ada teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Itu pertama ada alat pembangkit listrik tenaga air hujan dengan menggunakan gas yang hasil dari yang sudah dihasilkan dari pegas tersebut menghasilkan listrik lalu disimpan ke dalam baterai atau aki. Yang kedua ini adalah alat pembangkit listrik tenaga air hujan dengan menggunakan kumparan dan juga magnet sebagai sumber arus listriknya. Semakin banyak, semakin tinggi curah hujan, maka semakin tinggi pula hasil listrik yang dihasilkan. Lalu komponennya juga itu ada kawat yang dililit 100 lilitan hingga menjadi kumparan yang ditempelkan ke magnet. Ukuran alat ini itu adalah 16x16 cm dan alat ini menghasilkan listrik sebesar 48 mV. Alat ini juga menghabiskan yaitu 500.000 untuk satu alat. Yang kedua itu ada yang namanya piezoelektrik. Piezoelektrik ini adalah alat yang bisa menghasilkan listrik dari getaran maupun tekanan, dan alat ini bisa menghasilkan listrik 20 volt sampai 30 volt. Itu semua tergantung pada curah hujan. Seperti itu. Kelebihan teknologi yang ada. Yang pertama itu ada alat yang mudah didapat seperti alat piezoelektrik tadi atau juga pegas yang tadi. Yang pertama dan yang terakhir. Yang kedua itu ada alat yang tidak membutuhkan alat itu juga tidak membutuhkan alat lahan yang luas. Teknologi yang ada itu yang pertama alat yang sulit didapat atau komponen-komponennya itu yang susah didapat seperti alat yang menggunakan kumparan dan ditempelkan di magnet. Lalu yang kedua itu cara kerja yang sulit dimengerti seperti pada alat pembangkit listrik yang menggunakan pegas. Teknologi mesin alat yang dikembangkan itu kami akan menambahkan sistem filtrasi dengan yang berisikan pasir silika, karbon aktif, magnesium, resin, dan lain-lain agar air hujan yang sudah kita tampung itu menjadi air bersih dan bisa dikonsumsi. Lalu juga ada turbin itu kita kembangkan itu menjadi kalpan turbin. Lalu juga ada gearbox yang dari rantai kita ubah ke gearbox agar transmisinya lebih bekerja dengan lebih baik dan untuk turbinnya lebih cepat untuk putarannya. Seperti itu. Tabel demand dan wishes. Demand, cara kerja alat yang mudah, biaya perawatan yang murah, komponen mudah didapat, mekanismenya mudah beroperasi, memiliki jangka waktu yang panjang, alat yang memiliki sumber energi alternatif,
mudah dalam perawatan, konstruksi harus kokoh, bagian bahaya ditutup, perawatan mudah dilakukan, petunjuk mudah dimengerti. Lalu juga ada wisisnya, baik mutunya, tidak menimbulkan polusi, perawatan secara berkala, dan biaya produksi relatif murah. Lalu ada struktur fungsi keseluruhan. Fungsi keseluruhan, alat ini dipresentasikan sebagai air hujan yang menjadi input dan output berupa aliran energi, material dan sinyal. Input ada energi, material atau air hujan, material itu ada air hujan, lalu sinyal. Nah, itu semua menghasilkan listrik dan air bersih. Lalu juga ada output, itu materialnya itu ada listrik dan juga air bersih. Seperti itu. Komponen-komponen teknologi mesin atau alat yang dikembangkan. Yang pertama itu ada kalpa turbin. Nah, dan di sini ada spesifikasi dari komponen kalpa turbin. Itu pertama ada komponen pertama ini karena putarannya lebih cepat. Lalu yang kedua itu tersedia ukuran yang ketinggiannya dari 1 sampai 20 meter. Yang ketiga itu turbin dengan aliran air langsung horizontal dan pit vertikal. Yang terakhir dimensi dengan struktur 320 sampai 3200 mm. Dan dia memiliki 3, 4 atau sampai 5 pisau dan lain-lain. Dan yang kedua itu yang kembangkan itu ada transmisi, itu menggunakan gearbox dari rantai yang saya ganti menjadi gearbox seperti itu. Yang ketiga yang terakhir itu ada sistem filtrasi. Di sini kita kembangkan menjadi menggunakan karbon aktif kalgon Filtrasrop Indonesia. Lalu di sini ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan. Itu pertama ada turbin yang mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Dan transmisi ini berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik kita pakai, tegangannya diturunkan lagi ke trafo stepdown. Pembangkit listrik tenaga air konvensional bekerja cara mengalirkan air dari penampungan ke turbin. Setelah itu ada sistem filtrasi untuk membersihkan air hujan yang kotor agar bisa dipakai, kita gunakan atau kita konsumsi. Lalu ada struktur subfungsi. Dari material itu ada air hujan, mengubah energi potensial menjadi mekanik, lalu mengubah energi mekanik menjadi listrik, menaikkan tegangan, lalu ada sistem penyaringan. Dan di sini ada keterangan bahwa EI adalah aliran energi yang masuk, EO adalah aliran energi yang keluar, MO adalah energi listrik dan air bersih, MI ini adalah air hujan. Lalu ada tabel solusi dan fungsi. Yang pertama itu ada penggeraknya ini adalah turbin Pelton, lalu varian kedua itu ada turbin Francis, lalu varian ketiga itu ada kalpa turbin. Yang kedua ini ada pengubah energi, kita menggunakan generator. Yang ketiga ini sistem transmisi. Varian pertama tidak menggunakan transmisi, varian kedua ada rantai, dan ketiga dengan menggunakan gearbox. Lalu yang keempat itu kita sistem filtrasi. Yang varian pertama ini menggunakan tabung filtrasi, sistem filtrasi tradisional. Lalu yang kedua ini air UF, lalu yang ketiga ini yang terakhir karbon aktif kalgon Filtrasrop Indonesia. Dan yang kelima ada trafo, dan kita menggunakan trafo step down. Ini adalah sketsa varian konsep. Yang dari pertama itu sebelah paling kiri itu adalah varian pertamanya, dan yang kedua ini adalah varian yang tengah ini adalah varian kedua, lalu yang paling kanan ini adalah varian ketiga. Dan ini adalah pon objektif dari pembangkit listrik tenaga air hujan.
Yang pertama itu alat yang dapat diandalkan dan sederhana, lalu dipecah lagi menjadi operasi yang handal, sinyal, pengoperasian sederhana, dan kinematik. Lalu dipecah lagi seperti itu, bisa dilihat atau bisa dilihat dari link yang tertera di situ. Tabel evaluasi yang pertama itu ada kehausan rendah pada bagian yang bergerak, lalu kerencanaan rendah terhadap putaran, sedikit pendistribusi, toleransi beban, lalu petunjuk pengoperasian yang mudah didapat, petunjuk pengoperasian yang mudah dimengerti, umur pemakaian yang panjang, mempunyai sifat mekanisme yang baik, perakitan yang mudah, mekanisme mudah beroperasi, mudah dalam maintenance, tidak diperlukan setting untuk menggunakan alat ini, dan terakhir adalah mudah dalam assembly. Ini adalah gambar 3 dimensi varian terpilih. Ini adalah varian ketiga dengan menggunakan gearbox, kalpan turbin sebagai penggerak, dan sistem filtrasinya itu ada karbon aktif, karbon Ultrasoft Indonesia. Dan ini adalah gambar tentang 2 dimensi komponen yang dibuat dan diassembly. Itu ada saluran air, lalu ada rumah as, yang paling kiri ini adalah saluran air, yang tengah ini adalah rumah as, yang paling kanan ini adalah kaki dari alat pembangkit listrik tenaga air hujan ini. Adalah SOP dari komponen-komponen yang dibuat. OPC atau Operating Process Chart. Ini bisa dilihat dari link yang tertera di sini, karena jika diletakkan di sini begitu tidak terlihat untuk dibacakan. Lalu di sini ada pembuatan mockup. Nah, yang pertama ini ada pembuatan untuk membuat pembangkit listriknya dulu. Pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Itu ada pertama pipa setengah in, drat dalam setengah in, drat luar setengah in, klem, stop keran, kawat, selang, solder, dan tang. Dan proses pembuatannya itu kita bolongkan samping ember dengan solder, lalu pasang klem dan drat luar setengah in untuk membuat output saluran pada penampung. Setelah itu pasang pipa dan pipa L untuk mengarahkan air ke bawah. Setelah itu pasang stop keran, lalu pasang drat kembali setengah in untuk memasangkan mini mikrohidro 12 volt pada drat dalam tersebut. Lalu sambungkan plus minus pada mikrohidro ke lampu mini LED DC 12 volt, dan lalu pasangkan keran pada output dari mini mikrohidro. Pasangkan selang pada output dari mini mikrohidro menuju sistem filtrasi. Dan terakhir itu, setelah semua sudah ini tinggal letakkan penampung untuk output dari sistem filtrasi. Lalu yang kedua itu kita untuk pembuatan sistem filtrasi, siapkan galon sebanyak 2 buah, ember, pasir, busa, dan ijuk. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Potong setengah galon, lalu masukkan pasir, batu kerikil, busa, dan juga ijuk. Tadi siapkan juga batu kerikil. Lalu yang ketiga ini, lalu jangan lupa buat output pada sistem filtrasinya ya. Setelah itu, ini adalah foto mock-up dari pembangkit listrik tenaga air hujan. Yang paling kiri ini itu adalah bak penampung dari pembangkit listrik tenaga air hujan. Jadi air hujan yang kita tampung di dalam situ, lalu kita salurkan ke bawah menggunakan pipa dan menuju ke mini mikrohidro. Itu yang warna kuning. Yang warna kuning ini adalah
mini mikrohidro 12 voltnya, lalu disambungkan plus minusnya ke lampu LED DC 12 volt seperti itu. Setelah air sudah dialirkan ke mini mikrohidro, setelah sudah lewat, lalu pasang keran ini menuju ke sistem filtrasi ini yang paling kanan agar air hujan itu tidak terbuang sia-sia lalu bisa kita konsumsi, meskipun kita harus memasak kembali agar bisa dikonsumsi. Dan ini adalah daftar referensi untuk alat pembangkit listrik tenaga air hujan. Dari saya sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom, selamat siang. Di sini saya akan menunjukkan mock-up dari alat pembangkit listrik tenaga air hujan. Dan itu adalah bak tempat penampungan air hujan yang sudah ditampung, lalu disalurkan menggunakan pipa menuju mini mikrohidro 12 volt. Di sini menggunakan mini mikrohidro 12 volt dari air hujan tersebut. Lalu digunakan juga lampu LED mini DC 12 volt. Di sini saya akan menyalakan lampu itu menggunakan mini mikrohidro 12 volt ini. Seperti itu. Lalu setelah melewati mini mikrohidro 12 volt ini, air disalurkan sistem filtrasi yang berfungsi untuk agar air tersebut tidak terbuang sia-sia, melainkan bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Sistem filtrasi ini dibuat dari 2 galon dan 1 ember yang dipotong, lalu diisi oleh batu kerikil dan juga busa dan juga pasir, lalu juga ijuk. Setelah itu dia menuju ke tempat penampungan air bersih. Air ini bisa digunakan, tetapi harus dimasak terlebih dahulu baru dikonsumsi. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.